Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada 3 kiat agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Yang pertama, ikhwatal iman, kuantitas bacaan. Makna kuantitas bacaan artinya kita membaca dalam jumlah yang banyak. Diusahakan di dalam hari-hari kita, paling tidak kita usahakan 1 hari kita baca 1 juz. Maka itu akan bermanfaat sekali di dalam hidup kita, ikhwatal iman. Kenapa? Karena Al-Quran adalah, andai pun banyak dosa maksiat yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lakoni di dalam hidup kita, dengan sebab seringnya kita membaca Al-Quranul Karim, dosa-dosa maksiat-maksiat yang pernah kita perbuat tersebut, yang menggelapkan hati kita, yang menghitamkan hati kita, akan menjadi putih, akan menjadi terang, akan bisa menerima kebaikan dan kebenaran, akan lembut hati kita. Dengan sebab lembutnya hati, dengan sebab putihnya hati kita, bersihnya hati kita, maka hidup ini akan menjadi indah. Karena yang menyebabkan hidup ini menjadi rusak, menjadi tidak nikmat, menjadi susah, menjadi gelisah, disebabkan karena dosa-dosa yang melekat, yang menempel di dalam hati kita, akhirnya menjadi hitam. Dengan sebab hitamnya hati kita, maka kehidupan kita akan menjadi susah, akan menjadi tegang, akan menjadi tidak nikmat. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, bukankah innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, amalan-amalan yang baik termasuk membaca Al-Quran, yuzhibnas sayyiat, dapat menghilangkan, dapat menghancurkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lakukan, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Di antara kebaikan-kebaikan yang kita buat adalah banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quranul Karim, kalamullah. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu 10 amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, rawahu Tirmizi. Artinya ikhwatal iman, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada kitab suci Al-Quranul Karim, maka baginya mendapat 1 kebaikan. 1 kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku membaca alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah SAW, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sekadar alif lam mim saja ikhwatal iman yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah, ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, misalnya, ya, sekadar alif lam mim saja itu adalah 30 pahala. 30 pahala kita dapatkan, berarti sudah terhapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dalam rangka menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang menghitamkan hati kita, ikhwatal iman, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat daripada dosa, supaya hancur dosa itu, supaya hilang dosa itu, supaya bersih hati kita, supaya lembut hati kita, adalah
Al-Qur'anul Karim. Obat supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang beruntung, maka solusinya adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, apabila di antara kita ada hati kita yang keras, karakter kita yang keras mungkin, ya, lembutkan dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal iman rahimakumullah, bukankah salah seorang sahabat Rasulullah sebelum memasuki Islam itu kerasnya menentang agama Islam, ya? Kerasnya menentang agama Islam. Siapakah beliau? Umar bin Khattab. Pada waktu beliau mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, kemudian menyamperi adiknya, mengambil itu lembaran-lembaran Al-Quran. Kebetulan waktu itu adalah lembaran surat Thaha yang berbunyi, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha ma anzalna, tidaklah kami turunkan 'alaika kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an, litashqa, untuk menyusahkanmu, untuk menyakitimu, illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi Al-Qur'an adalah sebagai solusi, peringatan bagi orang-orang yang takut, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerasnya hati Umar, ikhwatal iman, ya, melunak disebabkan dia membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran. Akhirnya pada waktu itu dia meminta untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di hari itu, ikhwatal iman, pada mulanya kerasnya Umar, ya, menentang ajaran Islam, lunak lembut hatinya, kemudian berbalik arah untuk menyelamatkan, untuk menyebarkan, untuk mengamalkan ajaran Islam dan membela Islam. Dan beliau diangkat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah sepeninggalnya Rasulullah, sepeninggalnya Abu Bakar, beliau menjadi khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran adalah kita ambil, kita pegang kuat-kuat di dalam hidup kita, jadi pedoman kita, ya. Usahakan kuantitas bacaan kita, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Paling tidak 1 hari 1 juz, ya. Atau mungkin kalau memang banyak waktu senggang 2 juz. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, agar kita mendapatkan manfaat yang maksimal daripada Al-Quran tersebut, yaitu dari segi kualitas bacaan. Artinya kita mentadaburi maknanya, kita memahami, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, gitu. Utamanya kita memahami. Dengan sebab kita memahami Al-Quran isinya, maka paling tidak pasti kita akan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah intensitas. Artinya bukannya sekedar 1 kali banyak kita baca Al-Quran, misalnya 1 juz, misalnya selesai subuh, cuma selesai subuh saja kita baca Al-Quran 1 juz, akan tapi tidak, intensitasnya, sering membacanya. Pagi mungkin dibagi 1 juz itu 2 lembar pagi, 2 lembar selesai zuhur, 2 lembar malam, 2 lembar siang. Begitu caranya, ya. 3 lembar kah, atau tergantung kita masing-masing waktu yang kita miliki. Dengan demikian kuantitas, kemudian kualitas, kemudian intensitas yang kita lakukan, maka diyakini bahwa hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi nikmat apabila kita selalu hidup bersama Al-Quranul Karim. Karena afdalu dzikri qiraatul Quran, seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kalau kita sudah selesai membaca Al-Quran, ikhwatal iman, jangan lupa, ya, kita berdoa, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena man qara'a al-Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin.
Maknanya ikhwatal iman, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ammana ala du'aihi, maka mengaminkan doa-doanya itu arba'atu alafi malakin, 4.000 malaikat mengaminkan doa-doa orang yang berdoa setelah membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ikhwatal iman kita semua menjadi ahlul Quran. Kita semua berpegang teguh, selalu hidup dengan Al-Qur'anul Karim, selalu membaca Al-Qur'anul Karim di dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.